Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illahu, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pendengar budiman yang dirahmati Allah, peserta didik kelas 9, yang semoga senantiasa kita diberikan kesehatan, diberikan ilham, diberikan pertolongan untuk meniti jalan takwa menuju surga. Amin, Allahumma amin. Pada video ini kita akan mengulas materi PAI bab qada dan qadar. Qada artinya ketetapan, qadar artinya kekuasaan. Secara istilah, qada adalah ketetapan Allah yang telah dituliskannya di Lauhul Mahfuz sejak zaman azali. Sejak zaman belum ada makhluk satupun yang diciptakannya. Sedangkan qadar adalah kejadian atau realita setelah kehidupan ini dari apa yang telah diqaddarkannya pada zaman azali. Qada dan qadar wajib kita sebagai orang beriman untuk mengimani. Rasul bersabda, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikati wa kutubi wa rasulihi wa yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri minallah. Iman itu adalah engkau percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir baik dan buruk adalah dari Allah. Hadis lain Rasul mengatakan, la yu'minu hatta antu'mina biqadri khairi wa syarri minallahi ta'ala. Tidak dikatakan beriman sehingga engkau percaya bahwa takdir baik dan buruk itu adalah dari Allah. Qada dan qadar, untuk memahaminya kita haruslah berpegang pada ajaran ahli sunnah wal jamaah. Setidaknya ada 3 pemikiran besar tentang qada dan qadar ini yang saling mempengaruhi. Di antaranya ada yang salah dan tersesat, seperti Qadariyah dan Jabariyah serta Mu'tazilah. Kita sebagai mukmin hendaklah berpegang kepada ahli sunnah wal jamaah. Qadariyah yang dimotori oleh Ma'bad al-Juni mengatakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak memiliki intervensi terhadap perbuatan manusia. Manusia berbuat dengan independensinya, sehingga apa yang dilakukan manusia itu adalah berasal dari manusia itu sendiri. Manusia berbuat adalah atas kehendaknya, berbuat mampu atas kemampuan dirinya, sehingga manusia dihukum atas taklif apa yang diperbuatnya. Maka mereka menempatkan bahwa Tuhan itu maha adil karena menghukum manusia atas perbuatannya, dihukum dengan kezaliman, dengan neraka, dan diberikan surga karena kesolehannya. Pemikiran ini adalah pemikiran yang keliru, karena adalah menempatkan adil dalam konteks pemahaman manusia, sedangkan Allah adalah Rabb yang bersifat mutlak, tidak terikat dengan wajib menghukum karena orang itu berbuat zalim, karena Allah punya rahmat sehingga bisa mengampuni, dan Allah pun tidak wajib memberikan surga pada orang yang soleh karena Allah punya keadilannya. Dan Allah pada paham qadar ini sangat jauh dari kebenaran karena tidak memberikan ruang, tidak memberikan Allah kuasa, sehingga Allah dikatakan tidak memiliki intervensi atas apa yang diperbuat manusia. Di sini menghilangkan qadar, sifat qadar Allah, kekuasaan Allah. Pemahaman Jabariyah kebalikannya yang dimotori oleh Jahim bin Safwan. Dia mengatakan bahwa Allah sepenuhnya memiliki kekuasaan atas kehendak manusia. Jadi manusia tidak memiliki perbuatan, manusia tidak memiliki kehendak. Jika manusia berbuat, itu adalah perbuatan Allah. Jika itu manusia berkehendak, itu adalah kehendak Allah. Dicontohkan seperti sebuah wayang. Maka yang diperbuat wayang dan pementasan itu sepenuhnya adalah perbuatan dalang. Tidak ada sama sekali wayang melakukan apa-apa, karena wayang laksana hanya sebuah benda mati yang digerakkan oleh zat lain. Maka manusia ini
adalah sebongkah daging berongga yang diberikan nyawa, yang semua perbuatannya adalah perbuatan Tuhan, baik itu pada perbuatan baik, baik itu pada perbuatan buruk, semuanya adalah perbuatan Tuhan. Maka dalam paham Jabariyah, jika manusia itu dihukum, maka dengan keadilannya Allah menyiksa orang-orang yang diizinkannya berbuat dosa dan dia menghukum atas keadilan. Dan manakala Allah memberikan surga kepada orang yang berbuat amal soleh, itu atas rahmatnya. Paham yang kedua ini juga keliru, karena semua apa yang dilakukan manusia disandarkan kepada Allah secara langsung, tidak memberikan tempat manusia untuk berusaha, untuk kasab. Sedangkan ahli sunnah wal jamaah menempatkan antara perbuatan Allah dan perbuatan manusia ada jembatan yang disebut dengan kasaf. Maka jika Allah berkehendak, pasti kehendak Allah itu terjadi. Manakala Allah berkehendak, maka lahirlah, tercipta manusia itu berkehendak. Manakala Allah berbuat, maka pasti manusia itu berbuat. Tetapi tidak sebongkah langsung daging itu yang berbuat ada perbuatan Tuhan. Tetapi Allah menciptakan kepada manusia itu kehendak, dan Allah menciptakan kepada manusia itu daya sehingga mampu melakukan. Allah memberikan manusia itu jalan kemudahan sehingga manusia itu tidak ada halangan untuk melakukan. Maka daya, kemudian jalan kemudahan, kemudian menciptakan kehendak, maka itulah yang disebut dengan kasab. Maka sesungguhnya Allah lah pencipta kehendak kita, Allah lah yang membuat kita mampu, karena la yata'syai'an illa bismillah, tidak bergerak sesuatu apapun atas izin Allah. Tetapi pun begitu, bahwa kita sandarkan perbuatan yang dilakukan manusia atas perbuatan manusia itu sendiri. Karena Allah berfirman dalam beberapa literasi Al-Quran, bima taf'alun, dengan apa yang kamu perbuat, bima tasna'un, dengan apa yang kamu lakukan, bima ta'malun, dengan apa yang kamu amalkan, bima taksabun, dengan apa yang kamu usahakan. Allah menyandarkan perbuatan manusia itu kepada perbuatan atau manusia itu sendiri. Walaupun secara hakikiyah kita mengetahui bahwa bisa terjadi karena atas izin Allah, tetapi secara zahiriyah, secara yang nampak bahwa dihukumkan atas taklif atau tanggung jawab kepada manusia itu sendiri, sehingga Allah kemudian memberikannya rahmat atau Allah kemudian menyiksanya. Pendengar budiman yang dirahmati Allah, terkait dengan kasab ini, rujukan ahli sunnah wal jamaah oleh Hasan bin Ali bin Ismail Al-Ansari dan Abu Mansur Al-Maturidi, seperti firman Allah, Allah tidak merubah suatu nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Firman ini dinafikan atau tidak diperhitungkan oleh Jabariyah dan Qadariyah. Maka mendudukan hal ini bahwa perbuatan manusia atas izin Allah dan tanggung jawabnya adalah tanggung jawab manusia itu sendiri, sehingga kita bisa memilih untuk melakukan atau tidak, kita berkehendak. Dan ini adalah bagian dari perbuatan-perbuatan manusia yang senantiasa kita lakukan, yang senantiasa kita perbuat, dan secara lisan tidak boleh kita menyandarkan kepada Allah, karena Allah sendiri menyandarkan perbuatan itu kepada perbuatan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran, la yuqallibullahu nafsan illa usaha laha maktasabat wa 'alaiha maktasabat. Allah tidak menghukumkan, membebani suatu jiwa atas apa yang diusahakannya itu di luar kemampuannya. Laha maktasabat, baginya balasan atas apa yang diperbuat itu baik, wa 'alaiha, dan balasan buruk atas apa yang diperbuatnya itu buruk. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kekuasaan, dan dengan qadar dan kadarnya lah kita berbuat. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap semua apa yang dalam alam semesta ini Allah ciptakan dengan qadar. Tidak saja kepada manusia, tapi bangsa jin, bangsa malaikat, bahkan alam semesta yang baik bergerak ataupun tidak, matahari, bulan, bintang, itu semua dalam qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 kali Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebut bahwa kita diqaddakan. Yang pertama sejak zaman azali, di mana Allah berfirman kepada qalam, tulis. Maka qalam bertanya, ya Allah, apa yang harus aku tulis? Maka Allah berfirman, tulislah sesuatu dari makhlukku yang pertama hingga hari kiamat, dari apa yang seharusnya ditulis. Ahli mutakalimin menyebut bahwa yang ditulis itu adalah pengetahuan Allah. Ahli mutakalimin yang lain menyebut bahwa yang ditulis itu adalah kehendak Allah yang belum terjadi.
Kemudian qada yang kedua, itu ketetapan Allah yang kedua adalah ketika Allah telah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kemudian Allah keluarkan dari sulbi Nabi Adam, sebagian masuk golongan ashabul yamin, sebagian ashabul shimal. Maka pembagian ini adalah kehendak Allah. Yang ashabul yamin maka ditetapkannya kelak nanti pada hari kiamat menjadi ahli surga, wa ashabul shimal yang kiri akan menjadi ahli neraka, dan ini pasti terjadi. Kemudian ketetapan berikutnya atau yang ketiga adalah ketika manusia berada dalam rahim atau kandungan ibunya, manakala manusia berada saat itu masih nutfah, setetes air mani, kemudian berubah menjadi daging, kemudian menjadi tulang, maka pada umur 40 hari maka malaikat yang berada di rahim menulis. Sebelumnya malaikat rahim bertanya kepada Allah, ya Allah, apa yang harus aku tulis tentang hambamu ini, tentang ajalnya, rezekinya, pekerjaannya, sayyidah wa sayyi'ah. Apakah dia sayyidah ahli surga nanti atau sayyi'ah ahli neraka? Maka Allah perintahkan kepada malaikat rahim, tulislah ajalnya, rezekinya, pekerjaannya, dan ahli surga atau neraka. Maka ketika kita lahir ke muka bumi, kita tidak bisa menafikan apa yang telah kita dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Suatu ketika hadis Rasul mengatakan ada pasca menguburkan salah satu sahabat, Nabi menusuk kayu ke tanah kemudian sambil berkata, demi Allah, setiap kita telah ditakdirkan kepada surga atau ke neraka. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau kita diam saja, tidak melakukan apa-apa, tidak perlu beramal sambil menunggu takdir kita? Maka Nabi menjawab, demi Allah, kita harus beramal. Maka jika jalan kita ada ahli surga, maka kita akan dimudahkan untuk melakukan amal-amalan surga. Dan jika adalah kita ahli neraka, maka kita dimudahkan menuju jalan ahli neraka. Maka sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya saat ini adalah bahwa kita ahli surga atau ahli neraka, maka kita wajib berupaya untuk senantiasa beramal soleh. Maka kita perbanyak amal soleh, karena itu adalah jalan kita untuk meniti, menapaki, menjajaki jalan untuk surga. Karena dengan itulah akan menjadi suatu kemudahan. Man attawattaqa wa sadaqa bil husna fasayunasiru lil yusra. Maka barang siapa dia diberikan nikmat rezeki, maka dia kemudian berinfak, bertakwa, dan membenarkan husna daripada pahala, dan diberikan jalan kemudahan untuk menuju ke surga. Para beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita seharusnya karena menyadari berada dalam qada dan qadarnya Allah, tidak berada pada posisi gusar, gelisah akan apa yang telah ditetapkannya. Yakinlah bahwa apa yang ditetapkan kepada kita semuanya adalah baik. Pandangan buruk atau baik itu hanya dalam subjektif manusia. Kita mengatakan ini buruk, ini baik, tetapi dalam pandangan Allah semua adalah yang ditakdirkannya kepada hamba adalah baik. Karena Allah berbuat dengan keadilannya, Allah berbuat karena maslahah, Allah berbuat dengan hikmahnya. Seandainya manusia dibukakan akan hikmah-hikmah di balik apa yang telah ditakdirkannya, niscaya semua manusia tidak akan ada yang menjadi ahli sabar. Semua manusia akan bersyukur karena merasa baik atas apa yang menimpanya. Yakinlah bahwa apa yang menimpa pasti akan terjadi. Walaupun kita berusaha untuk menghindarinya, maka itu akan kena pula kepada kita. Dan bagaimanapun kita ingin mendapatkan sesuatu seperti hal yang kita cita-citakan, ingin kita dapatkan, dibantu oleh segenap manusia bahkan bangsa jin, tidak akan mendapatkan kalau itu bukan bagian daripada kita. Terhadap musibah, maka hendaklah kita bersabar, karena kita tahu bahwa itu adalah ketetapan dari Allah. Maka jika Allah menetapkan, tentu ada hikmah besar. Ada orang yang tidak berhasil naik pesawat, padahal dia sudah membeli dengan harga tiket yang sangat mahal. Saat itu dia barangkali sedih, kecewa, tertinggal. Tetapi Allah berkehendak bahwa pesawat yang ditumpangi jatuh, dan dia adalah orang yang selamat karena gagal naik pesawat. Itu adalah kehendak Allah dan jalan hikmah di balik kegagalannya. Sedangkan orang yang jatuh itu adalah bagian keadilan Allah, bahwa dia berada pada takdir yang sudah seharusnya. Qada dan qadar, para ahli mutakalimin kadang tidak membedakan keduanya, tetapi menyebut dalam satu yang disebut dengan takdir. Qada, qadar, takdir. Maka takdir itu ada yang bersifat mu'allaq dan ada yang bersifat mubram.
Mu'alak artinya tergantung, masih ada di sana, bisa dirubah dengan usaha manusia, dengan doa, karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki perubahan-perubahan itu. Tetapi perubahan itu akan pula berakhir atas izin, atas kehendak Allah, tidak akan lepas daripada kehendak Allah atas apa yang diupayakan oleh manusia. Jadi takdir pertama disebut mu'allaq, dan takdir yang kedua disebut dengan mubram, sesuatu yang pasti, yang tidak akan berubah, seperti ajal, seperti sesuatu yang pasti kita dapatkan karena kita menjadi orang yang kaya. Tetapi untuk menjadi orang yang kaya itu perlu adalah mu'allaq, ada usaha-usaha. Maka bisa dikatakan bahwa dalam kemubraman itu ada kemu'allaqan, dalam mu'allaq ada kemubraman, keduanya terajut dalam satu. Seperti mubram adalah ajal manusia, di mana dia meninggal, kapan dia meninggal, dan bagaimana dia meninggal. Tentu semua orang tidak menghendaki kematian, maka dia ketika sakit berobat, masuk rumah sakit, kemudian bahkan ketika dalam keadaan susah payah kehidupannya dia menggunakan ventilator karena bertahan hidup. Tetapi pada akhirnya dia akan menemui dengan kematian, maka jalan kemu'alakan itu akan terajut dengan kemubraman. Kita tidak tahu apa yang kita dapatkan dari mubram, dan kita tidak tahu pula apa yang kita dapatkan dari mu'alakan. Jalan seiring, tidak terpisahkan. Maka kita hanya wajib berdoa kepada Allah, karena doa dapat merubah takdir. Kemudian kita wajib berusaha, karena usaha juga akan mempengaruhi daripada suatu hasil. Dan apa yang kita lakukan itu pasti Allah Subhanahu wa taala melihatnya, Allah mengetahuinya, dan dari usaha itulah kemudian lahir namanya kasab. Maka manusia dibebankan atas apa yang dia lakukan. Allah berfirman dalam surah Al-Hadid tentang musibah, misal ma asabaskum musibah fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabi an-nabraha. Sesungguhnya apa yang menimpa kepada musibah di muka bumi dan pada dirimu itu sesungguhnya sudah ada ketetapannya pada Lauhil Mahfuz. Maka marilah kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas segala nikmat Allah. Jika adalah suatu kebaikan yang kita terima, kalau kita merasa itu adalah bukan sesuatu yang baik, seperti dapat musibah kebanjiran, maka kita menjadi orang yang bersabar walaupun ada hikmah besar di balik ada di sana. Kemudian kita hendaklah menjadi orang yang tenang, karena tahu bahwa urusan kita telah dimiliki oleh Allah. Maka kalau urusan itu diserahkan kepada manusia seperti apa yang dikatakan Qadariyah, maka manusia pasti zalim dengan jiwanya sendiri. Tapi karena bahwa manusia itu urusannya ada urusan Allah, kita hanya menjalani, kita bertawakal akan sesuatu yang baik, maka jadilah kita harus orang yang tenang dan gusar. Apapun yang kita dapatkan, karena kita yakin bahwa itu adalah qada dan qadarnya Allah, maka kita terima. Yang paling kita syukuri adalah bahwa Allah telah jadikan kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang Islam, dan mudah-mudahan kita mati dalam keadaan Islam. Maka qada dan qadar, keislaman, keimanan kita itu ada yang paling berharga sesungguhnya. Pendengar budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan qada dan qadar bahwa kita tidak mungkin lepas, tidak mungkin kita menghindarnya, maka haruslah kita menjalani, menapaki dalam kehidupan ini setiap langkah demi langkah, bahwa kita yakin bahwa itu dalam pengetahuan Allah, bahwa itu dalam kehendak Allah, dan itu adalah merupakan dari qadrat iradat Allah. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa mereka meminta kepada Allah, baik ada yang di langit maupun ada yang di bumi, dan setiap hari Allah dalam keadaan sibuk. Rasul mengatakan sibuk Allah itu menolongi hambanya, sibuk mendengarkan, mengabulkan doa-doa hambanya, sibuk memperjalankan, dan bahwa Allah itu adalah bukan zat yang diam. Allah adalah berkehendak, dan kehendak Allah pasti terjadi. Dan kita ada bagian daripada makhluk kecil di alam semesta. Kita ada kecil di bumi, kecil di dalam gugusan alam semesta. Maka kita dengan meyakini qada dan qadar, bahwa kita tahulah bahwa kita adalah bagian dari makhluk Allah yang telah dikadar-kadarkannya, maka menjadi yakinlah kita, maka menjadi menghambalah kita kepada Rabb, kepada Khalik pencipta. Dan yang terakhir yang kami sampaikan pada materi ini adalah bahwa agar kita menjadi hamba yang tidak akan lepas daripada keimanan, tidak akan lepas daripada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam
dalam menguasai kehidupan kita. Semoga kita ditolongi Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan takwa, dan semoga kita termasuk hamba-hamba yang pada akhirnya adalah golongan ashabul yamin. Pada akhirnya kita termasuk golongan saidah ahli surga. Dan dalam kehidupan ini pun tentu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapat kebaikan dan kemudahan dalam segenap urusan-urusan kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada para pendengar dan kepada kami sebagai pembicara. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.